bentar. 20 menit tuh. Don't be noise please. Jangan banyak berbicara. Dangukeun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ala ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Kiai Hidayat, yang saya hormati juga Bapak Ustadz apa Ustadz? Namanya Ustadz? Muhammad Hasanuddin. Oh iya, Ustadz Muhammad Hasanuddin. Dan rekan-rekan sekalian, Bapak juga yang saya hormati Pak. Ya alhamdulillah, teman-teman gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa, kayaknya lebih ramai dari bulan Ramadan Ustadz. Iya, Bulan Ramadan tapi sedikitnya. mungkin pada malas kan. Iya, alhamdulillah ya teman-teman, masih kenal saya nggak? Masih. Masih ada yang enggak? Iya. Masih. Ya, alhamdulillah, saya perkenalan dulu, nama saya Abdul Hadi. Saya tinggalnya di mana? Di Garut. Saya tinggalnya di Garut. Jadi kalau kesini datang ziarah ke nenek kakek ya. Ke nenek, ke kakek, silaturahmi. Juga kadang-kadang saya muter-muter ngisi acara-acara Taman Awai kekelilingan ya, pakai bahasa Sunda campur ya. Jadi kekelilingan kemana-mana, kita punya waktu 20 menit ya, mudah-mudahan. Tapi saya di sini tadi katanya mau ada acara nanti ya, tanggal hari apa? Malam minggu. Malam minggu. Ya kalau saya betah ya mungkin sampai malam minggu di dia. Masya Allah, harus betah. Jadi mau ngerekam nanti ya adik-adik. Ya adik-adik, kita alhamdulillah sudah masuk bulan Muharram. Bulan Muharram ini tahun 1446. Iya. Nah tentu kalau kita membahas tentang bulan Muharram, wah adik-adik banyak lah. Ada yang pawai obor ya. Jadi memperingati datangnya tahun baru Islam. Orang-orang tahun baru Masehi diperingati dengan berbagai macam hal. Ada yang pasang petasan, ada yang pesta pora, ada yang bakar-bakarnya, ada yang suka bakar ayam, macam-macam, yang sate. Nah kalau bulan Muharram orang sedikit sekali memperingati, benar nggak? Nah padahal di bulan Muharram itu banyak kejadian. Kalau tadi sore di sini, ya tadi sore di sini ada pengajian bapak-bapak, ibu-ibu. Di sini dibahas apa sih yang terjadi pada bulan Muharram. Mungkin adik-adik sudah apa yang terjadi pada bulan Muharram itu. Banyak kisah-kisah para anbiya wal mursalin ya, kisah-kisah para nabi, para rasul. Ada yang misalnya mendengar tentang kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Siapa yang dimakan ikan paus? Nabi Nuh, Nabi Yunus ya, macam-macam. Itu katanya semua mereka selamat dari musuh terjadi pada bulan Muharram. Nah, tapi dibalik semua itu, Muharram yang perlu kita garis bawah ini adalah ada sebuah perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hijrahnya dari mana Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Dari Mekah, dari ya ke Madinah. Kenapa hijrah? Karena Nabi pada saat itu diuji, dicoba. Kalau zaman sekarang apa? Dibully, diembargo, ya macam-macam. Jadi Nabi menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Kalau kalian di sini bulan Ramadan hujan, mengawas sakit, padahal kan hujan tiris lapar meningkatnya di bumi, capek tebi ngaos mah. Nah itu yang kita hadapi. Dulu Nabi berjuang melebihi dari kita. Atau jangan jauh-jauh ke zaman Rasulullah. Yang kalian lihat sekarang di Palestina seperti apa? Apakah mereka bisa datang ke sekolah dengan giat? Tidak bisa, karena mereka dijajah. Sekolahnya hancur, rumahnya hilang, saudaranya tidak ada, bapak ibunya tidak ada.
Nah kalau kalian di sini ngaji enak, tinggal jalan kaki, udaranya fresh, segar ya di sini. Segar banget. Saya kenapa betah tinggal di Garut? Karena saya lahir di Sukabumi, ingin tinggal di tempat yang sejuk. Kayak dulu Nabi hijrah dari Mekah yang gersang, yang panas ke Madinah. Kenapa? Madinah tuh tempatnya enak. Ada teman-teman yang udah berangkat umroh? Ada yang mau pergi haji? Oh yo, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa pergi haji, bisa umroh. Jadi kalian tidak hanya mendengarkan. Di sini mungkin kalian diajarin sejarah, diajarin fikih, dulu bagaimana Nabi itu berjuang menghadapi berbagai macam problem, berbagai macam karakter. Jadi masyarakat orangnya macam-macam. Nabi dihina, dibully, dicaci, dimaki, diembargo, terbiasa keluar karena nggak boleh, Nabi nggak boleh belanja. Sampai diriwayatkan Nabi itu hanya makan dan minum apa? Makan dari dedaunan. Orang kalau mau ngasih makanan ke Nabi ngumpet-ngumpet. Ya, kenapa? Karena dimintai sama musuh. Nabi itu berjuang seperti itu, akhirnya disuruh hijrah. Nah, hijrahnya Nabi ingin memperbaiki taraf hidup kaum muslimin, ingin dakwah supaya enak, karena Nabi diperintahkan untuk dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi disuruh menyeru, suruh mengajak agar orang-orang ya ikut dan dapat memahami agama Islam. Ya, Nabi ngajarin ngaji. Nabi udah dapat Al-Quran, tidak dipegang sendiri, tapi diamalkan, disampaikan. Ya, karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jaga diri, jaga keluarga. Nabi dakwah ke keluarganya, dakwah ke para sahabat. Makanya ketika hijrah, Nabi hijrahnya tidak sendirian, tapi keluarganya diajak, sahabatnya diajak. Nabi ditemani hijrah oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi tempat tidurnya untuk menghalau musuh ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suruh tidur. Akhirnya musuhnya lihat, wah Nabi masih ada. Aku mau dikepung, ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang lain udah selamat hijrah, akhirnya diikutin sama yang lain. Nah hijrah itu tidak mudah, sama seperti kalian. Kalian ini kan jalan-jalan ya, sekolah jalan kaki. Ya, sepanjang jalan ada cobaan, ada ujian. Ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang dianterin, ada yang tidak. Nah itu butuh perjuangan. Sama seperti guru-guru kalian di sini. Semua mereka berjuang dari dulu, ingin mencerdaskan kalian karena apa? Mengikuti apa yang Nabi lakukan. Jadi apa? Berjuang dengan penuh keyakinan menghadapi ujian, halangan, rintangan, dan di sana juga Nabi mau nggak mau dia harus berperang. Karena apa? Nabi diancam dengan berbagai macam senjata. Nah makanya di situ ada hijrah. Nah momen Muharram ini memperingati ada pergerakan, ada perpindahan. Nah itu diikuti oleh keluarga Rasul, diikuti oleh para sahabat. Makanya kalian akan tahu kalau nanti kalian ziarah, ya, ke Mekah, kalian akan bingung di mana sahabat Nabi makamnya. Apakah semua di Mekah? Tidak jawabannya. Ada yang di Madinah, ada Sayyidina Ali di Irak, ada Abu Dzar Al-Ghifari di tengah padang pasir, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di samping Nabi, tapi Sayyidina Utsman tidak di samping Nabi. Nah itu perjalanan sejarah, karena mereka berjuang harus menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan. Suruh menyeru, suruh mengajak, da'ayatu, ya, mengajak, menyeru, kayak kiai, kayak anjingan di sini, nyeramain orang, ngajarin orang biar sholatnya benar. Kalian diajarin sama Ustaz Muhammad Hasan, ya Ustaz Muhammad Hasan ya, diajarin ngaji, nanti diajarin fikih. Kalau anjingannya nggak ada, diganti sama beliau. Berarti apa? Mereka ingin menjalankan apa yang Rasulullah jalankan. Tapi kita bisa lihat apa yang mereka alami, mereka itu dimusuhin. Makanya banyak dari keluarga Rasul dan para sahabat itu wafat, meninggal dunia dalam keadaan yang sangat pedih. Ya. Nah kalian nih nanti ada acara apa? Hari Minggu ada santunan kan? Kenapa tuh ada santunan anak yatim, tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa ada santunan anak yatim dilakukannya pada bulan
Muharram. Ada yang tahu nggak? Halo, ayo terang tuh. Nah ini kenapa kalau dilarang anak yatim itu hanya ada pada bulan Muharram? Karena landasannya apa? Zaman dulu keluarga Rasulullah ada yang diperlakukan secara keji. Dia datang perang, kemudian ya cucunya Nabi itu dibunuh. Cucunya Nabi dibunuh, Sayyidina Husain akhirnya meninggalkan anak-anak yatim. Ada Sayyidina Ali Zainal Abidin, ada Rakaya, ada Sayyidah Zainab, ya masih saudaranya. Nah, mereka habis semua, sisanya tinggal anak-anak kecil. Anak kecil ini suruh jalan kaki dibelenggu, dirantai ya. Ada yang pernah nggak jalan kaki tapi dirantai? Ayat tadi dia. Ayat. Nah dulu keluarga Rasulullah dirantai. Jalan kaki jauh dari mana? Irak ke Suriah, dekat Palestina sekarang. Mereka tidak punya pakaian, pakaiannya dirampas, hartanya hilang dirampas, saudaranya semua meninggal dunia. Akhirnya jadi anak-anak yatim. Akhirnya di Indonesia, kayak tadi Ajengan juga cerita, kalau ada bulan masuk Asyura, suruhan, ayah bubur, ayah tuh, bubur bodas, bubur merah, bubur berem, ayah tuh. Ya, itu apa? Itu mana? Bagaimana perjuangan keluarga Rasulullah. Jadi nggak gampang berjuang itu. Nah itu berjuang itu hijrah. Makanya ketika masuk bulan Muharram yang akan dibahas itu tentang apa? Kemenangan Nabi, keselamatan Nabi Yunus, keselamatan Nabi Ibrahim dari pembakaran yang dilakukan oleh Raja Namrud ya. Terus keselamatan Nabi Musa dikejar sama siapa? Fir'aun. Nah itu semua terjadi pada bulan Muharram. Nah terus kenapa kita disebutnya Asyura? Muharram ada surah. Itu dikaitkan kepada kejadian tanggal 10 Muharram dari Asyura ke 10. Orang Jawa nyebutnya Suruhan. Makanya kalau di Jawa orang mau nikah bulan Asyura, wah bulan Muharram jangan nikah dulu, bulan mulut. Kenapa? Karena bulan Asyura itu keluarga Rasul lagi sedih. Nabi keluarganya jadi anak-anak yatim. Yatimnya bukan meninggal biasa, tapi yatimnya meninggalnya dibunuh pakai pedang. Lehernya dipotong, ditombak, dibawa. Nah itu semua ada dalam kitab sejarah. Tapi ini jarang dibahas ya. Kenapa jarang dibahas? Karena di acara-acara Muharram biasanya mereka sibuk ngapain? Pawai obor, atau di jalan hanya bawa-bawakan di kesedihan. Tapi kalian di sini besok ada acara sambil apa? Summernya. Ada acara summer berarti ada penampilan. Bagaimana kalian belajar di sini ditampilkan? Udah mampu apa sih? Ada yang udah hafalan ini, ada yang jago sholawatan ditampilkan. Tapi di sana ada seremonial yang khas tentang Muharramnya, yaitu santunan anak yatim. Makanya kalian nggak pernah akan dapat santunan anak yatim Idul Fitri tuh. Nggak ada. Atau habis bagi-bagi korban ayat santunan tuh. Nggak ada. Semua orang merayakannya untuk santunan itu sebuah peringatan agar orang tahu bahwa dulu Nabi pernah diperlakukan keluarganya secara keji dan semua orang itu sedih. Nah kalau kalian dengar cerita begini nggak bisa nangis, kenapa? Karena kalian biasa mendengar cerita yang bikin ketawa. Kalau nonton Nubika Serius ya. Tapi kalau ibu-ibu kalian coba ya, ibu kalian nonton sinetron. Ada nggak ibu kalian ada yang suka nonton sinetron nggak? Ada. Tiba-tiba mama kalian pulang ningali mamana nuju cerik tuh. Ada. Mas punana ieu jagoana disiksa. Ieu karunya istrina ditembak. Cerik kan? Cerik kunaon eta? Cerik gara-gara nonton sinetron. Menang pahala tuh? Tapi ketika kalian ya coba orang tua kita suruh belajar sejarah Nabi, suruh baca atau di sini Nabi perang menang, wah seneng tuh? Seneng. Kenapa? Nabi berhasil berperang.
Tapi kalian ketika dibacakan Nabi terluka, sahabatnya dibunuh, kalian nangis gak? Ada yang nangis gak baca cerita itu? Gak ada. Berarti kalian senangnya menangisi artis, atau kalian senangnya nangis itu di pasian cicis. Nah, jadi di situ kelihatan cinta kita sama Rasulullah itu sejauh mana. Jadi kayak orang baca Quran, orang baca Al-Quran, Ustadz ngejelasin, ini Al-Quran ayatnya tentang surga, lempeng kita. Iya tentang neraka, lempeng. Maksudnya nggak bisa menjiwai, sentiasa ceri. Ya, jadi kita itu di rumah bacanya seperti itu. Nah makanya nanti kita bisa bayangkan, bagaimana nanti kalian ditanya, pas kita semua meninggal nih dari sininya, ditaruh. Kamu kenapa nangisnya nonton TV, tapi ketika baca Quran tidak menangis, ketika sholat tidak bisa menangis, ketika berdoa tidak bisa menangis. Tapi sebenarnya ada orang tua kita yang suka jago nangis. Kalian lagi tidur, orang tua ada yang sholat, mendoain kalian biar pinter, biar masuk sekolah favorit, biar lulus, biar ada rezeki. Ada yang nangis tuh, kalian pernah lihat gak? Iya, padahal ada yang seperti itu, tapi dia nggak mau melihat di depan kalian. Nah dulu Rasulullah kalau ngajarin orang, Rasulullah ngajarin, beliau pernah nangis, berdoa nangis, meneteskan air mata. Sama apa? Kayak kalian nulis minta uang, nggak dikasih duit nangis kan? Tapi ketika kita doa sama Allah nggak bisa nangis, lucu gak? Berarti hati kalian keras atau lembut? Keras. Tapi kalau dikasih film artis, jadi sedih. Saya suruh baca cerita Nabi dibunuh, sahabatnya ditusuk, lempeng tidak ada perasaan kita sama seperti saudara kita di Palestina. Pas kita nonton berita, wah dibom sekolahnya, dibomnya, udah ya lempeng. Berarti apa? Berarti kita tidak pernah merasakan suka duka yang dialami oleh Rasulullah. Padahal manusia itu ya bagaikan apa? Satu organ. Kita ini kaum muslimin satu organ. Kalau ada organ satu ini nyeri wawas, nyeri buntu, yang lain merasa sakit gak? Jadi meriang gak? Meriang. Kalau sakit gigi meriang, aduh nyeri, aduh akhirnya semua sakit. Nah kita tuh harusnya seperti itu. Jadi mempelajari sejarah juga harus mempelajari tentang suka duka, tapi hal ini jarang sekali disampaikan, termasuk sama para kiai. Saya keliling di Indonesia, ya jarang sekali orang berani membahas tentang hal-hal ini. Kenapa? Karena orang lebih suka, apalagi ibu lebih suka orang mempelajari artis sinetron, lebih suka nangis di depan TV. Nah kalian jangan seperti itu. Mudah-mudahan nanti hati kita dilembutkan, kita bisa mempelajari sejarah dengan baik dan benar. Ya, pernah nggak kalian nangis? Ayo, sob, ditanya Bu Abi, pernah nggak kalian baca Quran sambil nangis? Ada nggak? Ada? Ada nggak? Baca Quran sambil nangis, sholat sambil nangis, kunut kayak di Masjidil Haram, pernah nonton nggak? Ya, di Masjidil Haram itu dia imamnya baca kunut atau kadang baca doa sholat wajib ya, dia sambil menangis meneteskan air mata. Ini yang hadir orang nggak ngerti bahasa, ini orang bahasa Arab tapi nangis, tapi karena hatinya tersentuh dari lantunan dia pun ikut nangis. Sama kalian kalau irsad pulang hadir, irsad ngaji, coba ngaji, padahal kalian nggak tahu tuh artinya naon atau suratnya surat apa, tapi ketika kalian menikmati, kalian terhanyut kan? Wah enak deh irsad suaranya deh, bikin hati kita terenyuh, tenang. Kenapa? Karena memang yang dibacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Nah Al-Quran itu kalau dibaca, dikaji, akan membuat kita bisa mempelajari sejarah Rasulullah secara sempurna. Oke. Ya, teman-teman cuma 20 menit pas. Jam 8 ya. 20 menit pas. Saya tadi janji memang 20 menit. Ya Ustaz, cuma 20 menit deh. Soalnya takut ganggu.
Besok kita teruskan lagi. Kalau saya masih betah, besok kita lanjut lagi. Jadi saya datang ke sini cuma ngedongeng. Tapi terkait ilmu, terkait tentang kitab, nanti kalian bisa belajar di sini. Ya. Jadi kalian kalau kata mamang ya, saya nyebutnya mamang. Kalau kalian manggilnya apa? Bapak. Ya. Jadi beliau ngajarin kita, kalian nanti mau kemana aja, mau masuk sekolah apa aja, tapi kalian jangan pernah melupakan di sini pernah ngaji kitab. Kalian pernah ngaji kitab kuning, terus diajarin apa lagi di sini? Diajarin apa aja? Fikih, tafsir, terus ilmu tauhid ya. Tauhid, pokoknya banyak ya. Kalian selama menikmati terus, mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa mengenal sejarah perjuangan Rasulullah secara sempurna dan bisa menghayati berbagai kejadian di bulan Muharram sehingga kita nanti bisa mengenal kenapa bulan Muharram ini disebut bulan yang haram. Kenapa di bulan Muharram misalnya ada kejadian keluarga Rasulullah dicampakan, keluarga Rasulullah dihina, keluarga Rasulullah bahasa kasarnya ada juga dibantai, dibunuh satu persatu. Kalau zaman sekarang tuh namanya dimutilasi ya. Tahu nggak mutilasi? Dipotong-potong badannya. Ya. Karena kalian yang pernah membaca sejarah itu, jadi kalian mendengarnya juga tidak akan bisa mengerti dan menghayati. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat saya sendiri, dan suatu saat kalian pasti akan tahu yang saya sampaikan ini betul-betul ada di dalam kitab sejarah ya. Oke, udah cukup sekian. Waalaikumsalam. Mohon dimaafkan ya, besok kita lanjut kembali kalau memang saya masih ada di sini. Dan mungkin nanti kita akan rekam rekaman acaranya. Mungkin nanti kita masukkan ke YouTube, atau kalau zaman sekarang selain itu kayak nanti TikTok ya. Kayak mamang tuh nyari duitnya pakai TikTok. Kayak itu tuh siapa? Siapa? Umi nyari duitnya pakai TikTok. Dia punya HP, jangan dipakai buat habisin uang luar, tapi nanti bisa bekerja dengan handphone. Oke? Ya, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih Ustaz. Siap, sama-sama. Ini yang jualan siapa Ustaz? Ada Bapak. Oh, Bapak.